Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah PKB malam ini, pelayan firman akan dipimpin oleh Bapak Diaken Dani Ratuwalu. Dan untuk memulai ibadah pada malam hari ini, saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri, kita akan bersama menyanyikan lagu Mars PKB. Ajakan beribadah. Tuhan memilih kita sebagai anak-Nya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangan-Nya. Dalam hidup ini, kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita terus memahami kehendak-Nya dan hidup mengikuti maksud-Nya, sehingga hidup kita selalu bahagia. Dalam persekutuan yang diberkati ini, marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaan-Nya. Mari kita menyambut firman Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 6 ayat 1 dan 4, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Bapak-bapak, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada malam ini kami Engkau berikan hari yang baik untuk dapat beribadah PKB kembali. Kami mohon, tenangkan hati kami dan berikanlah Roh Kudus-Mu di tengah ibadah ini. Demi Yesus Tuhan dan perantara kami. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian secara berbalasan. Kita akan membacakan Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni.
dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 245 ayat 1 dan 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Persekutuan kaum Bapak yang berbahagia, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama yang terambil dari Yesaya 59 ayat 3 sampai 8. Yesaya 59 ayat 3 sampai 8. Jika sudah bertemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita satu dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, ini kami yang datang pada malam hari ini. Kaum Bapa GPIB Rene bersekutu untuk memuji, mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing kami Bapa dengan curahan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, benar-benar memahami setiap firman yang ingin Engkau berikan kepada kami dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Saya jemput Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan membaca dari Yesaya 59 ayat 3 sampai 8 yang berbunyi, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan.
Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan ular beludak. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Selamat malam, kaum bapak. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan hari ini melalui pembacaan dari Yesaya 59 ayat 3-8. Saya mengambil judul di balik doa yang tidak terjawab. Kaum bapak terkasih, latar belakang sejarah bagi pelayanan nubuat Yesaya anak Amos adalah di Yerusalem pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi, sedangkan Raja Hizkia pada tahun 687 sebelum Masehi. Jadi total pelayanan Yesaya kira-kira setengah abad, lebih setengah abad. Tujuan dalam tulisan Yesaya adalah untuk menyampaikan penghukuman dan juga penyelamatan Allah kepada bangsa sendiri maupun bangsa lainnya. Penghukuman mengenai pembuangan bangsa Yahudi dan penyelamatan Allah yang puncaknya ialah kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Yesaya adalah seorang nabi, bukan semata-mata seorang pengkhotbah. Dan kitab Yesaya merupakan buku nubuatan, bukan hanya buku sejarah atau buku yang bercerita tentang sejarah. Yesaya tidak hanya mampu menganalisis keadaan, tetapi juga mempunyai banyak visi. Nubuatan mengatakan bahwa ada Allah yang mengetahui hari depan dan yang mengungkapkan sebagian rencananya kepada para nabi. Nama Yesaya sendiri diambil dari bahasa Ibrani Yesayahu, yang berarti Tuhan adalah keselamatan, dan Dia adalah nabi keselamatan.
Namun keselamatan dan penghakiman selalu beriring di dalam Alkitab. Jika kita tidak mau diselamatkan, maka kita pasti akan dihakimi. Maka Yesaya menggabungkan kedua tema ini di dalam tulisannya. Secara keseluruhan kitab Yesaya ini dapat kita bagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 39. Di situ lebih banyak dibahas masa-masa sebelum pembuangan. Berbicara tentang Yehuda, kerajaan selatan yang diancam oleh Asyur, tetangganya yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, bukan tentara perangnya, kekuatan perangnya, pasukan berkudanya, bukan. Tetapi Yesaya menyadari yang mengancam adalah dosa bangsa Yehuda sendiri. Karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dan Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Pada bagian yang kedua, pasal 40 sampai 55, itu adalah masa pembuangan di Babel. Yesaya memberitakan bahwa Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai satu hidup yang baru. Dan yang terakhir, pasal 56 sampai 66, sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali dari pembuangan. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu dengan memberi perhatian khusus kepada cara hidup yang benar dan keadilan. Juga kepada cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan kurban, dan doa. Kaum bapa, dalam kehidupan keseharian kita, mungkin kita pernah mengalami sebuah situasi yang bersifat penting dan mendesak. Lalu kita mencoba menghubungi seseorang melalui ponsel kita, baik itu meminta bantuan istri, saudara, rekan pelayanan, rekan kerja, staf, atau pimpinan. Namun orang tersebut tidak menjawab panggilan telepon kita. Padahal kita dalam situasi atau dalam kondisi yang sangat penting, sangat genting, dan sangat mendesak. Maka kita akan mencoba lagi dan lagi, mencoba lagi dan lagi, mencoba lagi dan lagi. Berulang kali hal itu kita lakukan, namun tetap saja seolah panggilan kita tidak terjawab atau sia-sia. Lalu hadirlah benih putus asa yang menimbulkan pemikiran, mungkin orang itu sedang tidak mau terima telepon kita. Atau kita merasa, jangan-jangan orang ini udah bosan terima telepon kita yang selalu meminta bantuan, atau selalu memerintahnya. Atau mungkin kita berpikir, jangan-jangan istriku lagi kesal di rumah, dia nggak mau ngangkat telepon aku. Karena tadi pagi sebelum berangkat ke kantor aku sempat marah kepadanya.
apapun yang ada di benak kita saat itu, kita hanya memikirkan dan berasumsi tentang tidak diterimanya panggilan telepon yang telah kita lakukan berulang kali kepadanya, kepada istri, kepada rekan, staf, ataupun pimpinan. Namun kita tidak berpikir apakah kita sudah melakukan yang dia inginkan atau sudah melakukan yang terbaik untuknya. Kaum bapak yang berbahagia, kondisi situasi tersebut serupa dengan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Mereka merasa telah melakukan segala yang benar bagi Tuhan, mencari Tuhan setiap hari, mengenal segala jalan Tuhan seperti bangsa-bangsa yang melakukan yang benar. Tapi bangsa Israel mengeluh karena mereka merasa doa-doa yang mereka panjatkan tidak pernah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bangsa Israel mengeluh karena mereka telah berpuasa namun Tuhan tidak mengindahkan juga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya ulang sekali lagi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tidak kurang di sini mempunyai arti yang sama dengan cukup. Tidak kurang mempunyai arti yang sama dengan cukup. Tidak kurang panjang berarti cukup panjang. Tidak kurang tajam berarti cukup tajam. Namun mengapa tidak disebutkan dengan ungkapan sangat panjang atau sangat tajam? Bukankah jangkauan tangan Tuhan untuk menyelamatkan umat memang sangat panjang? Bahkan pada bagian bumi paling bawah sekalipun tangan Tuhan sanggup untuk menjemput kita, untuk mengangkat kita. Dan bukankah pendengarannya sangat dan amat teramat tajam sehingga getaran paling kecil sekalipun dapat tertangkap oleh pendengarannya? Tetapi mengapa tidak disebut dengan kata sangat panjang atau sangat tajam? Seperti misalnya setelah ia selesai mencipta, ia berkata, semua sungguh sangat baik. Semua sungguh sangat baik. Namun dalam bacaan kita pada malam hari ini atau tadi pagi dikatakan tidak kurang panjang dan tidak kurang tajam, atau tidak cukup panjang dan tidak cukup tajam. Karena kata cukup dari Allah bagi manusia sudah sangat menjamin kehidupan manusia. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Kata cukup mau menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada umatnya sesungguhnya tidak kurang. Pertolongan yang diberikan, perhatian dan pemeliharaan yang dinyatakan tidak kurang. Standar perhitungan Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada manusia adalah cukup. Tidak kurang ataupun tidak lebih. Manusialah yang selalu merasa minus. Perasaan minus itu kemudian mendorong manusia untuk berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Tuhan tidak peka. Mengapa kita selalu merasa minus? Padahal apa yang dilakukan Tuhan adalah cukup bagi kita. Jawabannya adalah dosa. Ya, karena dosalah yang membuat kita selalu merasa kurang akan anugerah Tuhan. Kalau iman selalu mendorong kita untuk bersyukur atas apa yang kita alami, maka sebaliknya dosa mendorong kita untuk tidak bersyukur. Akibatnya banyak suami istri yang bertengkar. Saudara bersaudara saling melawan. Hanya karena merasa tidak cukup. Lebih fatal lagi, dosa bukan hanya menciptakan perasaan minus dan membawa kebobrokan rohani. Tidak. Tetapi dosa juga menghambat anugerah Tuhan kepada umat. Dalam bacaan kita malam hari ini, Yesaya mengungkapkan bukti keberdosaan umat saat itu adalah kekerasan yang mengakibatkan pertumpahan darah serta tipu daya. Memutarbalikkan sistem hukum demi kepentingan diri sendiri. Akibatnya pengadilan tidak menghasilkan keadilan. Masyarakat menjadi sakit dan menghasilkan telur ular beludak yang berbahaya atau jaring laba-laba yang tidak dapat digunakan meski sudah ditenun. Kekerasan fisik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan dosa-dosa semacam ini jelas tidak berkenan di hadapan Allah, jelas tidak berkenan di hati Allah, dan memisahkan umat dari Yang Maha Kudus. Kaum bapak yang berbahagia, ada cerita tentang seorang teman yang selalu melalui jalan yang sama setiap hari, dari rumah menuju kantor dan dari kantor kembali ke rumah selalu melewati jalan yang sama. Dan saking seringnya dia lalu lalang di situ, dia merasa sudah sangat hafal situasi jalan tersebut. Kemana harus menghindar ketika terjadi kemacetan, lubang, itu semua dilakukan secara insting tanpa harus berpikir 2, 3, 4 kali lagi. Saking sudah seringnya dia melalui jalan itu, dia sudah hafal segala sesuatunya dan secara insting, maka dia bisa mengarahkan kendaraannya, mobilnya untuk menghindari kendala-kendala seperti tersebut. Namun teman saya baru saja bercerita bahwa
ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar karena harus memperbaiki kaki-kaki mobilnya yang rusak akibat terbanting di lubang. Saya agak kaget karena saya pikir dia sudah sangat hafal, itu sudah tahunan dia lewati jalan itu. Setiap kali ada lubang sekecil apapun pasti dia hafal, dan itu tadi secara insting dia pasti akan menghindar. Namun fakta bahwa dia berkata dia baru habis mengeluarkan sejumlah dana yang lumayan besar untuk memperbaiki kaki-kaki mobilnya yang rusak akibat masuk lubang. Dia katakan bahwa hal itu terjadi pada saat hujan turun lebat, sedang hujan deras, lalu kaca wiper mobilnya kebetulan sudah tua, rusak, sudah tidak berfungsi maksimal. Namun ketika dia mau mengendarakan, dia merasa confidence. Dia pikir dia hafal kok, lubang di sebelah mana nggak perlulah terlalu jernih-jernih amat, dia hafal seperti itu. Sehingga dia tetap pulang di tengah hujan yang cukup deras, wiper yang tidak berfungsi maksimal menyebabkan pandangan sedikit kabur atau jarak pandang tidak jauh, lebih sempit. Tapi dia merasa bahwa dia cukup hafal. Hingga dengan kecepatan mobil tertentu, ia terperosok ke dalam lubang, sebuah lubang yang membesar akibat gerusan air hujan. Sebuah lubang yang membesar akibat gerusan air hujan. Dan karena itu, mobilnya pun mengalami rusak, sehingga dia harus servis dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hal itu bisa terjadi karena gangguan air hujan membuat pandangan dia tidak lagi jernih. Pandangannya kabur. Akibatnya dia tertimpa masalah. Lewat cerita tadi kita diingatkan tentang apa yang mungkin bisa terjadi pada diri kita jika kita tetap melangkah dalam kondisi pandangan yang terhalang. Banyak orang yang kecewa kepada Tuhan karena menganggap Tuhan tidak mendengar doa mereka atau tidak menjawab permintaan mereka di saat mereka sedang tertimpa masalah. Memang terkadang masalah waktu antara kita dan waktunya Tuhan itu berbeda. Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Jarak yang terbentang antara bumi dan langit menunjukkan keterbatasan kita dalam mengetahui rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Waktu yang kita anggap terbaik belum tentu baik di mata Tuhan. Sementara kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang paling tahu mengenai apa yang terbaik bagi kita, bagi kaum bapa, bagi keluarganya, bagi semua manusia ciptaannya. Dan apa yang dibuat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang indah pada waktunya. Seperti yang tertulis dalam Pekotbah 3 ayat 11. Tetapi ada satu hal yang harus kita waspadai dan pastikan,
kita tidak sedang berada di dalam lingkup dosa. Dosa yang terus ada di dalam kita sesungguhnya bisa membuat hubungan kita yang jelas, yang jernih, terhalang. Hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan terhalang oleh karena dosa. Dan dampaknya kita akan terbentur dengan banyak masalah. Ya, karena memang dosa menghalangi atau menyumbat hubungan antara kita dengan Tuhan. Karenanya kita harus memastikan benar bahwa tidak ada kejahatan di dalam diri kita. Tidak ada dosa yang kita sembunyikan lagi di dalam diri kita. Karena dosa itu bisa merintangi hubungan antara kita dengan Tuhan, sehingga Dia tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk atau tidak mampu menyelamatkan kita. Dia tidak pernah tidak peduli atau tuli. Tetapi sesungguhnya jurang pemisah yang memutus hubungan kita bisa timbul dari kejahatan atau dosa-dosa yang masih belum kita bereskan. Oleh karena itu, kita harus segera membereskan dosa-dosa kita, mengakuinya, dan bertobat sungguh-sungguh. Lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dosa seperti apapun, baik besar ataupun kecil, haruslah segera diselesaikan, diakui, sehingga tidak menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, melalui renungan malam hari ini ingin disampaikan bahwa bagi Allah, kebenaran manusia di hadapannya diukur bukan semata-mata dari ritual ibadahnya atau aktivitas yang berlabel rohani. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap orang lain, kepedulian kita, keadilan yang dapat kita berikan, dan cara hidup kita menjadi catatan Allah yang serius. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita secara spesifik sebagai langkah pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dosa terhadap Allah dan terhadap sesama yang diampuni Allah, dosa terhadap Allah dan terhadap sesama yang diampuni Allah akan membuka keintiman yang kudus dan tulus dengan Allah. Amin. Mari kita respon firman yang baru kita renungkan dengan jawaban umat yang terambil dari Gita Bakti 300 bait 1 dan 2. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu
di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kaum Bapa, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Bapa karena Engkau telah hadir, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman yang boleh kami beritakan pada malam hari ini. Dan biarlah renungan yang saat ini boleh kami terima dapat benar-benar kami laksanakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat membuang jauh segala dosa-dosa yang selama ini tersembunyi, dosa yang selama ini menghambat hubungan, dosa-dosa yang selama ini menjadi penyumbat harmonisasi kami umat-umat-Mu dengan Engkau. Bapa, terima kasih untuk bimbingan Roh Kudus-Mu, untuk penyertaan Roh Kudus-Mu bagi kami di dalam pembacaan dan renungan pada malam hari ini. Biarlah Bapa, dengan pengakuan dosa yang kami lakukan, maka kehidupan rumah tangga kami akan lebih baik lagi, masa depan pekerjaan kami lebih baik lagi, pelayanan kami lebih baik lagi, sehingga melalui kami Bapa, kasih-Mu, limpahan berkat-Mu boleh semakin dinyatakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Pada rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa buat gereja dan pekabaran Injil Bapa. Di tengah situasi pandemi COVID ini,
Banyak ibadah-ibadah, banyak penyampaian firman yang kami lakukan hanya melalui virtual Bapa. Namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir bersama umat-Mu. Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami semua, sehingga kami tetap dapat beribadah, bersyukur, memuji dan selalu menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah gereja-gereja dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, teristimewa di pelosok-pelosok Bapa, serta perkembangan gereja yang belakangan mulai tumbuh lagi, hambatan terhadap pertumbuhan gereja Bapa. Bapa hadirlah bersama-sama kami untuk dapat membantu menyelesaikan semua permasalahan yang boleh terjadi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami Bapa, mulai dari Presiden, Menteri-Menteri, DPR, MPR, dan semua pejabat-pejabat Bapa. Biarlah mereka juga memutuskan sebuah kebijakan yang adil bagi semua umat, bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Dan melalui keadilan tersebut, firman-Mu makin nyata Bapa, firman-Mu makin jelas di muka bumi ini, khususnya bagi rakyat Indonesia. Buat GPIB Arena juga Bapa dan pelayanannya, KMJ, pendeta jemaat, PHM, diaken dan penatua, pengurus Pelkat, Inforkom, musikus dan kantoria, dan semua unsur yang terlibat di dalam pelayanan kasih yang kami laksanakan Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam hadirat-Mu, ke dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah kebahagiaan, biarlah rahmat, biarlah berkat yang datang daripada-Mu saja boleh tercurah bagi mereka atas pelayanan mereka, atas kesetiaan mereka, atas keteguhan hati dan pengakuan dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter. Tumpangkanlah tangan-Mu, lingkupilah mereka dengan sayap kasih-Mu Bapa. Angkatlah sakit penyakit melalui obat-obatan dan dokter Bapa, agar mereka dapat kembali beraktivitas normal, agar mereka dapat berkumpul dengan keluarga, agar mereka dapat kembali berkumpul, bersekutu, membesarkan nama-Mu, memuji nama-Mu bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah rangkaian doa syafaat yang kami aturkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa, melalui perantaraan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita
dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 2, "Aku bersyukur." Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Doa persembahan. Mari Bapak-bapak kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami, yang kami persembahkan dengan segala kerendahan diri dan hati kami. Kami mohon, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini. Di dalam nama anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak dimohon tetap berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita sambut dengan Gita Bakti 116 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memuji-Nya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam
kekuatanmu, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Kaum Bapa GPIB Arena, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk.